2010, tapi sebelum tahun 2010 sih sempat ada pendekatan dari teman kita Pak Muda yang kebetulan menjadi bupati ya. Jadi gimana Amin, kamu bantu Raya, gabung Raya, coba apa-apa yang bisa kamu sumbangkan, kamu berikan kepada masyarakat Tugu Raya, karena kamu adalah bagian daripada masyarakat Tugu Raya juga. Memang masa kecil saya fokus di daerah Tugu Raya, terutama di daerah Tugu Raya. Jadi kamu mungkin lebih tahu apa-apa yang menjadi problem masyarakat di bawah. Jadi waktu itu ada beberapa alternatif yang kita tawarkan Pak Bupati. Jadi bagaimana membuat mobil pedesaan di angkutan desa ya. Terus untuk solusi bagi nelayan kita bagaimana. Nah, jadi dari beberapa hal yang ditawarkan Pak Bupati, jadi Pak Bupati bilang ya udah kamu coba yang di nelayan saja, karena di daerah kita ini kan 1000 anak sungai. 1000 anak sungai artinya penghidupan masyarakat kita ya tergantung kepada sungai, laut, karena itulah penghasilannya, artinya itu nelayan. Nah, kita Tugu Raya punya karakteristik yang khusus, nelayan kita ya juga petani. Jadi ketika mereka tidak menjadi nelayan, mereka jadi petani. Nah, jadi seperti itu. Kamu lihat apa nih kira-kira problema yang ada di masyarakat? Nah, kalau kita bicara nelayan, tentulah yang menjadi salah satu keluhan mereka ya masalah penghasilan melaut dengan biaya yang dikeluarkan. Yang bicara biaya ya salah satunya yang terbesar itu di bahan bakar. Nah, inilah kita coba-coba dicari alternatif. Bagaimana bisa menekan biaya operasional di nelayan itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang penghasilan nelayan lebih besar operasionalnya, biaya operasional daripada hasil. Yang kita boleh katakan 40% itu terpakai di operasional di bahan bakar. Itu satu. Keduanya pada waktu kenaikan bahan bakar juga itu momentumnya juga bahan bakar naik, nelayan menjerit. Ketiganya susah mendapat bahan bakar. Nah, artinya kita perlu ada sesuatu yang menjadi alternatif. Jadi tidak hanya tergantung salah satu bahan bakar, tapi ada alternatif bahan bakar lain. Nah, yang kita lihat yang logis untuk bisa dipakai nelayan atau petani kita. Kalau solar cell kan tidak mungkin bisa dipakai untuk nelayan ke laut, dan memang juga teknologinya terbatas. Nah, kita lihat yang gampang, yang simple, alternatifnya ya bahan bakar kayaknya bisa dipakai itu gas LPG yang memang sudah tersedia di mana-mana tabung gasnya. Itu satu, itu motivasi awal kita bahwa mungkin waktu itu masih mengatakan tanda kutip mungkin bisa dipakai. Nah, pada satu kesempatan saya berangkat ke Jakarta. Jadi waktu itu melihat naik bajai, lihat bajai kok mesinnya sama dengan mesin kato, yang bahasa kita daerah ini mesin lain kita sebut mesin kato atau ketinting ya, ataupun mesin mesin patak yang berbahan bensin. Jadi di bajai Jakarta bisa pakai itu, bisnya juga bisa pakai gas, walaupun mungkin gasnya beda. Kalau di bajai mungkin LNG ya. Nah, tapi kita ada satu semangat, satu motivasi bahwa sifat gasnya mesti sama lah. Nah, itulah yang modal awal kita untuk mulai meriset. Coba bisa. Nah, pulang dari sana kita lapor lagi ke Pak Bupati. Nah, kita akan mulai meriset. Dan kita izin. Mungkin kita mencari masyarakat nelayan Tugu Raya yang dekat hubungannya dengan kota nih. Kenapa kita cari dekat kota? Kalau seandainya kita mau perlu alat-alat untuk
namanya kita otak-atik, ada yang kurang, ada apa kan, pasarnya enak, nggak terlalu jauh. Nah itu salah satu alasan kita kenapa kita waktu itu konsen ke daerah Sungai Kupa, karena daerah Sungai Kupa memang kampung nelayan dekat kota tapi terluar. Nah itu salah satu alasan juga kita memfokuskan ke daerah itu sebagai daerah tempat kita meriset awalnya. Nah jadi pendekatan kita ke nelayan dan itu tidak gampang. Penolakan silih berganti dengan bermacam-macam alasan, karena ini kita nih sesuatu yang baru dan kita ingin mengubah mindset nelayan yang memang turun-temurun ya, dari nenek moyangnya bahan bakar minyak. Tapi karena ada momentum kenaikan bahan bakar minyak, kelangkaan ya kita juga masuk di situ, walaupun penolakannya ada, tapi mereka juga kalau tidak melaut gimana? Ayo kita sama-sama, saya bilang. Nah kalau kalian tidak melaut, menunggu hanya satu bahan bakar, dan bahan bakar itu mungkin kalau dapat, kalau langka pasti kan hukum pasar berlaku. Barangnya susah, tentulah harganya mahal. Penggunaan LPG untuk rumah tangga kan banyak terjadi insiden kebakaran segala pemberadaan benar. Nah ini yang salah satu juga awalnya menjadi beban kita. Tapi kalau kita takut, kita tidak berani, jadi kapan memulainya, siapa? Kan begitu. Ya kita udah dekat saja, bismillah saja. Dengan nama itu kita yang orang banyak, orang ramai, sawah, jalan. Dan memang dengan awalnya ya bermacam kesulitan, kendala, tapi kita lalui dengan nelayan yang makin lama makin ramai bergabung kita. Dan memang pada saat itu ada juga satu kejadian yang lucu ya. Awal-awalnya kita waktu kita memasangkan mesinnya, gas LPG langsung kita injek tanpa alat, kita langsung ke mesin hidup. Tapi itulah sempat banjir, jadi meledak itu suaranya meledak, bukan mesinnya meledak. Ya sama-sama yang nelayan dari ramai-ramai ngumpul ya lari ya dia tempat jatuh ke parit. Di balik kita meriset awal-awalnya itu balik cerita yang seperti itu ya, karena dimulai dengan rasa was-was takut juga, tapi sejalan dengan waktu ternyata penggunaan LPG itu sangat aman. Nah, dari situ kita melihat ini kan perlu satu alat yang bisa mengontrol supaya bahan bakar ini tidak banjir 9 sampai 13 kPa kalau tidak salah saya ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan mesin juga nyedot. Nah ini ada perlu satu mekanisme alat yang bisa mengatur antara kebutuhan mesin dengan gas yang mengalir ke mesin. Itu satu. Keduanya bagaimana kebutuhan mesin dengan kebutuhan gas LPG sebagai bahan bakar yang dibutuhkan bisa bercampur sempurna dengan udara yang masuk, pencampuran udara yang sempurna, dan bahan bakar ada api yang kita bahasanya dari busi ya keluarnya, yang pas ketika kita starter itu masuk membakar bahan bakar yang tercampur sempurna dengan udara. Video yang kita rekam dan kita naikkan di YouTube yang dengan sangat sederhana, alhamdulillah bisa jalan, bisa hidup jalan. Nah, kenapa saya bilang Pak Bupati mau? Ya saya ingin, katanya waktu itu ingin memotivasi masyarakat, ingin melihat masyarakat bahwa menggunakan LPG itu aman. Itu yang terpenting dulu. Bahwa Pak Bupati saja bisa berani menggunakan bahan bakar gas LPG untuk dipakai di kendaraan perahu nelayan. Selepas itu kita berusaha sempurnakan dengan masukan dari nelayan yang bergabung ke kita yang makin ramai. Nelayan yang bergabung ke kita semuanya ingin juga. Nah oke bilang. Nah terus
terima kasih juga kepada media. Waktu itu media termasuk TVRI datang meliput. Nah itu juga salah satu motivasi awal bagi nelayan juga. Kan saya beritahu mereka, kalian mau masuk TV tidak waktu itu? Kalau mau masuk TV, mau masuk koran, ayo pakai sama-sama. Nah itu salah satu juga motivasi yang kita berikan mereka. Bahwa nelayan juga nggak tahu apa ini barangnya, bisa nggak dipakai ke musik, terus penolakan dan pasti banyak lah. Namanya sesuatu yang baru, mengubah mindset masyarakat itu seperti saya ceritakan tadi, itu tidak gampang dan tidak mudah sekali. Nah itulah perlu strategi-strategi khusus saya bilang. Nah tadi salah satunya yang saya cerita, nah, kita motivasi mereka, kalian kalau umpamanya pakai ini berhasil, digunakan orang ramai, kalian ini akan menjadi tenaga ahli. Itu dari nelayan melakukan itu. Keduanya lagi takut mesinnya rusak, jebol katanya, pakai gas itu kan panas katanya. Itu kan pendapat mereka, itu asumsi mereka tanpa yang sain ya. Nah, jadi takut itu mesin bisa jebol. Ketiganya lagi takut nanti gasnya tidak ada gimana. Keempatnya lagi repot bawa tabung gas berat. Nah, kelimanya lagi kalau seandainya katanya kalau kita turun naik, tabung gas kok tinggal di sampan, di perahunya nanti dicuri orang. Nah, kan itu macam-macam lah, seperti itulah alasan klasik. Dan itu saya anggap sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana hal-hal keluhan mereka itu, dan saya anggap itu sangat manusiawi dan logis sekali. Nah inilah kita perlu strategi, perlu pendekatan khusus kepada mereka. Nah karena juga kita bagian keluarga nelayan, kita juga dari kecil sampai besar juga di hubungannya kita tahu lah strategi-strategi yang kita masuk ke mereka. Nah pendekatannya ya kita rangkul lah beberapa nelayan yang kita beri mereka mimpi ya, ajak mereka bermimpi bersama dan berikan mereka satu harapan. Umpamanya kita ini bisa berhasil digunakan se-Indonesia, saya katakan bahwa kalian orang pertama yang memakai alat ini, orang pertama yang uji coba alat ini, menjadi tempat uji coba alat ini. Tentulah harusnya kalian yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling mengerti dengan hal ini. Siapa lagi yang bisa dikirim kalau bukan kalian-kalian nih, orang pertama. Dan tidak menutup kemungkinan kalian akan menjadi satu tenaga ahli atau instruktur. Nah, kalian akan melihat Indonesia. Kalian akan banyak mendapat hal-hal baru di luar lingkungan kampung atau desa kita. Terlepas daripada motivasi ekonominya. Ekonomi sudah pasti. Paling tidak kalian sudah bisa bertukar pengalaman, melihat kampung halaman orang. Nah itulah mimpi-mimpi yang saya berikan ke teman-teman lain kita. Namanya konversi bahan bakar minyak ke gas itu ketika kita akan mengurus SNI. Nah, jadi bahasa-bahasa kalau menurut saya itu bahasa-bahasa yang agak tinggi ya, agak canggih, itu bukan dari kita, tapi teman-teman PSN yang ketika turun ke Kalbar, turun ke lapangan, ke Kuburaya, ke Sungai Kupah untuk melihat betul tidak bahwa sudah di Indonesia Timur atau Barat ya, atau saya di Kalbar termasuk Timur atau Barat ya. Nah, sudah ada yang memulai sekelompok nelayan di satu kabupaten Kuburaya. Benarkah itu? Mereka turun dengan timnya. Termasuk juga dalamnya ada LIPI yang dilibatkan, perguruan tinggi, ITB, dan beberapa perguruan tinggi swasta.
perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi besar, dan dari BSN mereka turun lapangan dengan timnya melihat. Nah, mereka melihat ada berapa hari di Kalbar. Kenapa mereka yang melihat? Mereka yang melihat parameter apa yang mesti diujikan, terutama dari segi keselamatannya dulu. Nah, jadi itu dia, keselamatan benar tidak? Ada kelebihannya. Ada kelebihan tidak nih dibandingkan sebelum ada inovasinya ini, dipakai alat ini, ada kelebihan tidak dibandingkan ketika mereka masih memakai bahan bakar minyak. Nah, disitulah ditimbul cerita converter kit. Converter kit itu kan awal bahasa kata-kata itu konversi. Nah, mengganti alternatif bahan bakar selain minyak ke gas. Jadi converter kit itu rangkaian daripada alat konversi ini, converter ini. Nah, maka disebutlah converter kit. Nah, terus ada namanya converter kit ABG. ABG itu amin ben gas. Amin nama saya, ben itu singkatan dari bensin, gas, jadi disebut ABG biar mudah diingat. Kita ingin membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Artinya apa? Kita perlu selalu berinovasi dari yang sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Nah, itu masukan dan nelayan. Jadi generasi 1, 2, 3. Nah, nelayan ini kan kita uji coba kan, mereka pakai dari pagi mungkin sampai sore. Dan mereka pasti lebih tahu kelebihan dan kekurangan tiap generasi. Nah, masukan mereka inilah yang menjadi kita lagi mencoba menyempurnakan lagi, memperbaiki lagi dari generasi yang sebelumnya. Nah, salah satunya apa? Nelayan maunya itu ketika melaut jangan terlalu ribet alatnya, jangan terlalu rumit, kata orang, masang ya payah, apalagi mau mengoperasionalkan. Itu satu. Habis itu harus hemat. Jadi kalau dia pakai gas sama nggak dengan pakai minyak, untuk apa dia repot-repot bawa apa kan pakai gas kan? Nah, harus lebih hemat. Nah, ketiganya lagi, kalau sudah hemat, tentulah harus lebih mudah untuk mengoperasionalkan. Apa itu? Mudah dihidupkan. Nah, jadi semudah seperti dia ketika menggunakan bahan bakar minyak. Sudah mudah dihidupkan, minta lagi. Bagaimana ini bisa ada tenaga, nggak kalah katanya dengan pakai minyak. Nah, jadi itu yang membuat banyak generasi nih. Untuk 1, 2, 3, 4, 5. Nelayan itu cerewet. Nah, tapi bagus untuk menyempurnakan alat kita. Nah, ini kita uji coba. Jadi kita membuat sesuatu alat bukan maunya kita, tapi maunya si konsumen, maunya si pemakai, siapa nelayan kita. Karena mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa alat kita ini banyak mendapat apresiasi dari pihak-pihak luar ya, terutama dari pihak-pihak pabrikan-pabrikan besar yang mesinnya. Mereka mungkin di daerah luar ada membuat, tapi mereka itu tidak meriset dari nol, tapi mereka mengubah dari converter kit yang mungkin tadi untuk mobil, untuk kapal-kapal besar, tapi karena melihat ini untuk ada proyek, mereka ubah, mereka modif untuk mesin-mesin kecil, tidak akan sempurna. Nah, kalau kita mulai dari nelayan sendiri, mau nelayan, masukan mereka ini yang menjadi generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 9. Terus pertanyaan, apakah 9 sudah cukup? Belum. Akan ada lagi mungkin generasi 10, 11, 12. Kenapa? Saya punya kata kunci. Inovasi tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh cepat puas dengan hasil yang ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita kalau dengan inovasi tidak berhenti, tidak puas, dengan tidak cepat puas, kita akan selalu bisa bersaing. Mungkin tadi sekarang kita bicara teknologi. Kedepannya mungkin kita bicara bagaimana ini barang bisa produksi, bisa murah. Ketika sudah massal, bagaimana ini dibikin semurah mungkin sehingga bisa dipakai masyarakat luas. Jadi untuk generasi 7, 8, 9 casingnya sama, tetapi komponen di dalamnya yang kita tingkatkan. Nah, terus salah satunya yang gampang kita masukkan juga nelayan-nelayan pengguna terutama di daerah Jawa atau Sulawesi. Nah, mereka
mereka selain nelayan kita, mereka memberi masukan juga. Kalau untuk nelayan kita mungkin karena ini sungai, air tawar, tapi kalau di daerah Sulawesi, daerah Jawa itu kan air asin. Nah, masuk ke mereka bagaimana alat ini tahan korosi waterkit kita ini. Nah, itu salah satu juga. Jadi itu juga ide yang kita tingkatkan. Jadi ketika kena air asin, tahan korosi. Keduanya lagi, ketika di daerah Sulawesi dan daerah Pantura Jawa itu kan ombaknya besar. Bagaimana alat kita ketika mereka melaut kena air yang disiram, air ombak yang masuk ke perahu, alat kita tidak macet. Biasanya kan kalau kena air kan langsung mati. Di ABG tidak. Nah, itu saya ada bikin kita videokan juga di YouTube. Ketika perahu lagi jalan di Cilacap, di Cilacap Jawa Tengah, itu dengan dinas perikanannya, perahu lagi jalan disiram pakai air tuh, disiram. Alhamdulillah alat kita tidak macet, tidak ada masalah. Terus juga di petani juga sama, semprot. Nah, itu juga membuktikan bahwa kita ini selalu ingin meningkatkan performa daripada waterkit kita. Nah, masukan-masukan seperti inilah dari nelayan, dari petani yang sangat-sangat kita butuhkan. Nah, saya yakin masukan-masukan ini juga akan banyak dari berbagai pelosok Indonesia yang telah menggunakan produk kita. Nah, makanya untuk sampai saat ini produk waterkit ABG dibandingkan mungkin produk-produk sejenis ya, kita masih diakui yang terbaik, baik dari pihak pemakai, nelayan, petani itu sendiri, dan kita buktikan dengan testimoni, maupun dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah, dinas perikanannya, maupun dari beberapa kementerian yang telah menggunakan produk kita. Memang untuk sementara produk ABG keunggulannya mudah diinstalasi. Nah, ini masukan nelayan yang penting nih, mudah diinstalasi dari waterkit ke mesin nih. Jadi kalau untuk kita pasang waterkit ABG ke mesin, kalau yang tenaga ahli bisa 5-10 menit saja, tidak perlu berjam-jam. Nah, keduanya kita tidak memodif mesin, sehingga garansi mesin tetap berjalan. Nah, kalau biasanya perusahaan mesin kalau banyak kita modif, kita ubah, garansinya hangus. Nah, artinya apa? Kita tidak mau merugikan nelayan, tidak mau merugikan petani. Jadi di ABG selalu mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi bukan hanya di di Pegadaian ya, di ABG juga begitu. Nah, itu prinsip kita. Jadi jangan kita menyelesaikan satu masalah timbul banyak masalah. Nah, itu jadi mesin tidak diubah. Nah, terus keduanya lagi mudah di starter, 1 kali 2 kali sudah bisa hidup. Harus hidup, itu standar kita, SOP kita ketika menggunakan waterkit. Jadi sama seperti ketika menggunakan bahan bakar minyak. Keempatnya lagi, waterkit ABG standarnya apa lagi? Harus bertenaga. Kelimanya apa lagi? Waterkit ABG satu untuk semua. Apa itu? Untuk semua tipe, untuk semua kendaraan, baik di air, di darat, harus masuk dengan satu alat. Nah, situlah kita membuktikan bahwa kita tidak komersil. Ya, seperti saya singgung bahwa inovasi tidak berhenti, termasuk juga di teknologi ABG. ABG generasi 9, pertanyaan apakah sudah selesai di situ? Tidak. Kita sudah menyiapkan generasi 10, 11, 12. Apa kelebihannya? Kelebihannya kita ingin produk kita punya daya saing, baik dari segi kualitas maupun dari harga. Sehingga suatu saat kita tidak menutup kemungkinan kita ekspor, produk kita bisa murah meriah tanpa mengurangi teknologinya. Itulah harapan kita ABG. Dari daerah untuk Indonesia, untuk dunia.